terkait juga dengan pemasaran digital ya, seperti halnya media sosial yang hampir orang tidak ada yang tidak punya media sosial gitu ya. Nah, ini lebih dahsyat lagi gitu ya. Mungkin nilainya lebih kecil lagi. Orang yang tidak punya mobile atau handphone atau smartphone gitu ya, atau tablet gitu ya. Jadi bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari satu gadget gitu ya. Nah, pemasaran mobile itu adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui smartphone atau tablet konsumen gitu ya. Jadi ini sebagai medianya. Jadi keberadaan smartphone dan tablet serta kemampuan pemasar untuk melakukan personalisasi pesan berdasarkan demografi maupun karakteristik dari konsumen gitu ya. Ini menjadi daya tarik pemasaran mobile yang membuatnya menjadi semakin nyata gitu ya. Nah, ini beberapa karakteristik mobile yang menguntungkan bagi pemasar. Ya, pertama secara unik memang terkait dengan satu pengguna gitu ya, satu mobile terkait dengan satu pengguna. Maka dalam hal ini ya sifat pemasarannya juga sifatnya lebih personalisasi gitu ya. Dan secara virtual gitu ya, mobile ini akan on selalu gitu ya, karena dibawa kemana-mana gitu ya, sampai orang bisa menyatakan bahwa dia mati gaya nih kalau nggak bawa handphone gitu ya. Nah, berarti kan sudah melekat dalam diri seseorang gitu ya, dan memungkinkan pengkonsumsian secara cepat karena adanya sistem pembayaran secara online. Nah, ini memudahkan sekali gitu ya. Jadi banyak sekali perbankan atau lembaga-lembaga keuangan yang memfasilitasi pemasaran secara digital, pemasaran secara online gitu ya. Dan ini pun juga sifatnya sangat interaktif gitu ya, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pelacakan secara geografis terkait dengan hal-hal tertentu, terkait dengan produk tertentu. Jadi dia dengan mudah untuk mencari berada di mana nih produk-produk ataupun layanan-layanan yang dia butuhkan gitu ya. Selain itu juga bisa membuat foto maupun video gitu ya. Jadi hal ini memungkinkan berbagai aplikasi dari banyak perusahaan yang terkoneksi dengan pengguna handphone yang membuat ikatan konsumen dengan produk tertentu menjadi semakin kuat ya. Jadi dengan semakin kuatnya ya engagement, keterkaitan antara seseorang atau antara individu dengan handphone, nah ini yang membuat menguntungkan bagi pemasar gitu ya. Jadi dia bisa melakukan aktivitas pemasaran secara lebih intens ya. Untuk mengembangkan program pemasaran mobile yang efektif perlu juga diperhatikan, karena memang sifat dari gadget, sifat dari handphone yang sangat terbatas gitu ya. Jadi diharapkan memang mobile advertising itu menggunakan 50% layar handphone sebaiknya. Jadi tidak full gitu ya, karena untuk menghindari pandangan yang kompleks yang memungkinkan juga berdampak pada ketersediaan baterai dan data dari handphone. Ini harus dipertimbangkan juga gitu ya. Dan iklan juga perlu dibatasi ya, karena pasti akan membuat ribet konsumen untuk melihat iklan tersebut gitu ya. Jadi pembatasannya bisa terkait dengan penawaran maupun tagline-tagline yang ada ya. Merek juga perlu menempatkan logo di ujung bingkai dari handphone supaya kelihatan gitu ya. Jadi itu perlu diwaspadai gitu ya. Jangan sampai malah logo dari merek tidak tampak ya. Walaupun untuk merek-merek yang sudah memiliki brand equity yang tinggi, ya orang pasti sudah paham dengan warna gitu ya, dengan setting dari iklan itu konsumen sudah mengenali itu produk apa gitu ya. Selain itu, iklan juga sebaiknya membatasi penggunaan warna dengan menggunakan warna yang cerah gitu ya, karena memang terbatas ruangnya ya. Nah, itu adalah beberapa hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya pada saat membuat program pemasaran mobile gitu ya. Karakteristik dari komunikasi yang dilakukan ya untuk sosial media marketing dan online media marketing atau mobile marketing gitu ya. Yang pertama, untuk online media marketing itu memang sangat kaya, sangat interaktif dan sangat up to date gitu ya, untuk yang online dan media sosial, pemasaran media sosial. Sedangkan untuk mobile marketing, karakteristik yang sangat bisa dilihat itu adalah tepat waktu ya, karena memang disampaikan pada waktu yang tepat gitu ya. Harapannya memang informasi yang disampaikan adalah informasi yang terkini ya, berpengaruh ya karena sifatnya personal dan pervasif gitu ya, bisa menyebar gitu ya. Nah, itu adalah bahasan yang bisa disampaikan terkait dengan pemasaran mobile atau mobile marketing. Terima kasih.